tiba-tiba ujian. Belum lagi kita tahu Mas kan selama ini prestasinya bahwa banyak. ini adalah suatu poros itu yang mana kegiatan-kegiatan lain kayak akademik, organisasi dan lain-lain itu mengitari dakwah sebagai poros itu. Aku mulai berubah mindset menjadikan prestasi sebagai tujuan. Aku mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Assalam dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kami dari PBA akan melakukan podcast bersama Mas Yasir. Podcast kali ini berupa bincang-bincang santai bersama narasumber kita Mas Yasir Syafaatullah dari Prodi Kedokteran 2019. Sebelumnya saya akan memperkenalkan profil singkat dari Mas Yasir itu sendiri. Yang pertama, beliau ini punya banyak sekali prestasi di bidang akademik. Di antaranya beliau pernah menjadi peraih medali emas di lomba Simpik Olimpiade Kedokteran di Thailand tahun 2023. Yang kedua, beliau juga pernah menjadi peraih medali emas di RMO cabang infeksi tropis pada tahun 2022. Dan selain itu, ternyata beliau juga pernah mendapatkan beasiswa penghafal Quran dari UKM TEKI. Wah, luar biasa ya teman-teman. Pasti kalian udah pada penasaran untuk tanya-tanya terkait gimana sih Mas Yasir ini bisa mudah mendapatkan itu semua, dan apakah di antara sekian perjalanan yang beliau alami ada masalah-masalah yang pernah memberatkan dia itu sendiri. Oke, di sini udah ada bersama Mas Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sih. Mas Yasir, di sini aku mau tanya beberapa hal. Mungkin pertama terkait akademik. Mas Yasir pernah nggak mengalami jenuh saat belajar? Kan kita tahu FK itu belajarnya sangat padat dan jadwalnya itu sangat singkat. Udah tiba-tiba ujian. Belum lagi kita tahu Mas kan selama ini prestasinya banyak, lomba gitu. Mas pernah nggak mengalami jenuh gitu saat belajar? Kira-kira kalau saat jenuh itu Mas bisa menyimbangnya gimana? Oke ya, jadi aku juga manusia, jadi aku juga pernah mengalami saat-saat dimana aku jenuh. Kalau dari aku pribadi, jadi ya aku nggak hanya belajar, aku berusaha untuk mencari kegiatan-kegiatan positif lain, mencari variasi-variasi kegiatan positif lain. Jadi misalnya selain belajar, pertama aku juga menyempatkan waktu dalam 1 minggu itu aku hadir kira-kira sekitar 2 jam lah di kajian itu tiap 1 minggu sekali. Terus kemudian yang kedua, aku juga kebetulan alhamdulillah aku juga ngelola bisnis kecil-kecilan juga, sekalian ini ya istilahnya kayak latihan sebelum masuk dunia kerja. Terus ketiga, aku juga ini sih kalau misalkan aku bosen atau jenuh belajar, aku ngerekam suaraku ngaji, ngerekam murotal, ya ngerekam biasa sih, kayak pakai fitur Instagram itu yang ada reverb. Jadi nanti murotalnya itu ya tak buat konsumsi pribadi, tak dengerin aja kalau misalkan aku kangen suaraku. Terus bisa juga upload di medsos IG, TikTok kayak gitu. Terus selain itu juga kalau misalkan aku jenuh ya aku kadang ini sih ke kosnya temanku, sharing-sharing atau mungkin ngopi, ya sharing-sharing, bahas masalah Palestina, bahas masalah isu-isu Islam ya, isu-isu keumatan kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk ngevariasiin kegiatan positifku gimana supaya apa ya, nggak hanya belajar gitu, aku juga bisa dapat value-value lain selain belajar kayak gitu. Selain itu juga pertama ya memang biar nggak jenuh. Yang kedua kan dengan aku ngevariasiin kegiatan positif itu dan menambah jumlahnya, kan akhirnya apa ya istilahnya waktuku itu kepake untuk kegiatan positif aja gitu. Jadi istilahnya tanda kutip ya, nggak sempet dipakai untuk maksiat dan hal-hal yang sia-sia kayak gitu. Yaitu tujuanku kayak gitu. Jadi ya aku berusaha ngevariasiin itu semua biar nggak jenuh, terus biar nggak ada waktuku yang tersisa untuk hal-hal yang sia-sia dan maksiat kayak gitu. Ya berusaha sebisa mungkin lah untuk menghindari maksiat kayak gitu.
Luar biasa sekali ya teman-teman. Mas Yasir ini selain udah akademiknya oke, terus beliau juga menghafal Quran, ternyata beliau juga banyak hal-hal di luar sana yang dia ubah kegiatannya menjadi hal-hal yang positif. Salah satunya mengelola bisnis sendiri. Itu hal yang lumayan jarang sih bagi anak FK kalau misalnya kita bandingkan sama jadwal perkuliahan kita yang sangat padat ya. Pastinya dari sosok Mas Yasir ini punya sosok support nggak sih harusnya ketika misalkan Mas mengalami masa-masa sulit atau ketika Mas butuh suatu dukungan, pasti ada support system yang selalu ada di sisi Mas Yasir. Kira-kira support system Mas Yasir itu seperti apa dan bagaimana? Oke, kalau support system pasti ya. Aku punya yang pertama itu orang tua, terutama ibu ya. Menurut aku benar-benar pengaruh karena apa ya? Sosok ibu ini karena yang paling dekat dan apa ya istilahnya kan paling paham karakter kita kan. Akhirnya bisa tahu sifat-sifat kita, karakter-karakter kita, terus akhirnya gimana cara kita menghadapi berbagai masalah gitu. Jadi dengan adanya ibu itu support banget tuh, baik dari masalah finansial, misalkan aku ikut lomba kan pasti ada keluar biaya kan, itu ibuku siap mensupport. Terus dari segi moral, dari segi mungkin dari segi masalah agama, terus reminder kayak misalkan kamu walaupun kamu prestasi kamu nggak boleh sampai lalai ngajinya, nggak boleh sampai lalai sholatnya. Terus walaupun kamu belajar itu jangan terlalu apa istilahnya kayak sampai sholatnya ditinggal atau sholatnya sampai telat kayak gitu. Jadi bener-bener pengaruh pertama orang tua. Terus kemudian yang kedua itu ada kakak tingkat, terutama kakak tingkat yang yang aku jadiin role model gitu ya. Kayak jadi misalkan aku ada masalah atau ada misalkan aku kan pernah kalah lomba gitu kan, jadi aku kayak ya wajar gak sih kayak kalah terus sedih, terus aku curhat ke kakak tingkatku itu, terus aku dikasih solusi, terus diingetin kalau mana apa kayak selama sebelum lomba itu apa-apa aja dari diri yang kurang. Misalkan sebelum lomba aku jarang hadir kajian, jadi kayak aku oh iya bener aku jarang hadir kajian sebelum lomba. Akhirnya mungkin dari situ Allah menegurku, jadinya aku kalah di lomba itu. Jadi kayak apa ya, cutting itu benar-benar ketika aku curhat memberikan solusi dan memberikan reminder gitu. Jadi ketika aku down bisa bangkit lagi, terus kayak apa ya, jadi benar-benar bantu gitu loh, baik dalam aku menghadapi semua lika-liku di FK. Kemudian ketika teman-teman ya, kalau teman-teman ini lebih ke arah ini sih memotivasi loh, kayak teman-teman yang juga semangat belajar, teman-teman yang juga hafal Quran, teman-teman yang apa istilahnya ya aktif dakwah juga. Jadi itu membuatku termotivasi. Itu kan juga support system ya. Termotivasi untuk supaya apa ya, wah teman-temanku udah amal solehnya segini, udah lebih baik, udah lebih maju daripada aku nggak boleh ketinggalan. Istilahnya bikin FOMO dalam kebaikan gitu. Iya. Gitu ya teman-teman, ternyata support sistemnya dari Mas Yasir itu benar-benar positif. Entah itu dari internalnya, dari orang tuanya, tadi Mas Yasir bilang dari ibu, terus sosok role model yang bisa kita jadiin panutan sama teman-teman sekitar kita. Mungkin saat perjalanan itu aku mau tanya lagi, kira-kira ada hal yang membuat distraksi gak Mas kira-kira? Atau hal-hal apa yang membuat Mas itu berdistraksi dan Mas itu gimana caranya mengatasi hal-hal itu? Oke, kalau distraksi ada ya. Kalau yang pertama aku sebagai laki-laki ya, pertama ini game. Pasti mungkin teman-teman juga relate ya, kita nge-game kadang sampai lupa waktu, sampai apa ya istilahnya bablas gitu. Kalau aku pribadi, karena aku mikirnya kayak aku tuh masih banyak hal yang ingin ku capai, banyak hal yang masih aku kurang. Misalkan aku pengen bisa hafal Quran mungkin, terus bisa belajar bahasa Arab, bisa menambah thaqafah Islamku, menambah pengetahuan Islamku. Jadi aku merasa ketika aku game itu kayak tanda kutip wasting time, dan akhirnya aku nggak bisa mengejar ketertinggalan value gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk menghapus semua game-game itu pertama. Terus yang tentang yang kedua mungkin distraksinya ya mungkin teman-teman laki-laki terutama ya, distraksi pertama itu ketika ada perempuan yang disukai. Nah, kalau aku pribadi
Ya alhamdulillah kan aku nggak pacaran, jadi nggak ada distraksi yang menurutku terlalu signifikan. Dan kalau misalkan apa ya, istilahnya suka sama seorang ya wis sekedar suka gitu aja kan, apa istilahnya nggak perlu sampai di berlebihan. Dan aku berusaha untuk istilahnya ya menyibukkan diri tadi dengan hal positif supaya ya teralihkan. Terus yang ketiga mungkin kalau distraksinya ya bisa medsos juga, tapi apa ya, kalau medsos ini yang aku kadang agak sulit kendalikan. Tapi ya gimana apa ya, ketika aku misalkan buka medsos, aku punya tujuan, misalkan aku pengen tahu update tentang Palestina, aku lihat-lihat, terus kadang-kadang itu kan apa ya, ke distract ngeliat storynya teman-teman, terus kepo hal lain, terus dan random dan lain sebagainya. Itu kadang harus dipaksa untuk udah stop, aku sudah terlalu lama main medsos, aku harus belajar, aku harus ngaji dan lain-lain gitu. Emang yang ketiga ini kalau dari pribadi harus benar-benar dipaksa gitu, kayak tujuanku lihat medsos yang tadi apa gitu. Iya benar sih. Iya, terkadang semua hal-hal yang dibilang sama Sesri itu relate banget ya teman-teman, manusiawi banget. Salah satunya kayak medsos gitu. Kita ketika misalnya medsos atau misalkan main game, itu biasa waktu kita banyak kebuang, jadi lama-lama jadi wasting time gitu. Tapi ketika misalkan Mas Yasir memutuskan untuk oke, saya harus stop untuk nggak usah main medsos lagi misalnya, atau misalkan saya udah ngerasa buang-buang waktu, kira-kira itu berkaitan lagi nggak dengan motivasi kembali Mas Yasir yang sebelumnya? Sama mungkin sebenarnya motivasi Mas Yasir itu untuk memperjuangkan mimpi Mas Yasir itu apa? Oke, kalau motivasi ketika aku berprestasi ya, jadi intinya gini kan ya. Jadi kalau yang aku pahami selama ini, jadi pertama ya, kita sebagai seorang muslim, kita ada kewajiban untuk berdakwah. Dan dakwah ini adalah suatu poros hidup, yang mana kegiatan-kegiatan lain kayak akademik, organisasi dan lain-lain itu mengitari dakwah sebagai poros itu. Jadi kayak apa ya, dan ketika aku melihat diriku, melihat karakter diriku, melihat apa ya istilahnya ya, kayak kan dakwah itu ada banyak ini ya, istilahnya banyak jalan ya. Ada yang dakwah melalui prestasi, melalui organisasi, melalui ya mungkin bisnis dan lain-lain kan ya. Aku merasa bahwa mungkin saat aku menjadi mahasiswa di FK ini, salah satu saran dakwah yang paling cocok buatku adalah dengan prestasi. Nah akhirnya aku memutuskan untuk yang memperjuangkan hal itu. Jadi kayak apa ya istilahnya, karena mungkin aku merasa lebih cocok di prestasi, aku memperjuangkan itu, dan aku berusaha keras supaya bisa menjadi yang terbaik di dalam sarana dakwah itu ya, prestasi tadi. Itu yang motivasi pertama. Terus motivasi kedua, ketika aku dengan memilih berprestasi, mewujudkan mimpi-mimpiku, itu juga sebagai salah satu bentuk birrul walidainku pada kedua orang tuaku. Jadi ketika aku membahagiakan mereka, membuat mereka tersenyum, membuat mereka ridho terhadapku, itu juga ada perasaan bahagia. Dan juga apa ya, aku merasa bismillah, semoga ini bisa menjadi salah satu amal solehku gitu. Jadi sekalian. Terus yang ketiga, dengan aku berprestasi, aku istilahnya bisa menjadi yang terbaik di bidang prestasi, aku bisa punya istilahnya apa ya, influence gitu. Jadi dengan influence itu aku bisa gunakan untuk dakwah, aku bisa gunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, aku bisa gunakan untuk apa ya, mengaruhi orang lain dengan dakwah dan kebaikan Islam itu. Jadi dengan apa istilahnya, kayak misalkan aku bisa menjadi penghafal Quran. Oh ternyata ada loh mahasiswa FK yang berprestasi juga hafal Quran. Kan itu apa istilahnya, aku berharap dengan itu aku bisa memotivasi orang lain untuk bisa mengikuti jalanku. Dan aku berharap juga dengan misalkan ada adik tingkatku mengikuti jalan itu, aku berharap bisa dapat pahalanya juga kayak gitu. Jadi teman-teman, Mas Yasir ini udah memberikan seluruh kalau kita lihat ya, beliau berprestasi di akademik, dan beliau bilang kalau dia berniat untuk memberikan itu sebagai jalur dakwahnya. Terus di keseharian beliau juga sebagai seorang yang tentunya menghafal Quran ya, yang menjadikan itu motivasi bagi kita semua untuk terikut juga dalam bersama-sama dalam kebaikan.
Nah, kira-kira ketika Mas sudah mencapai keberhasilan itu, apakah ada hal yang Mas takutkan ketika misalnya semuanya udah terpenuhi gitu? Oke. Kalau hal yang aku takutkan ya pasti ada ya. Kalau bisa aku bagi, terutama dalam konteks prestasi ya, itu ada dua, yaitu pada saat proses meraih prestasi dan pada saat ketika aku sudah berhasil berprestasi mendapatkan juara dan lain-lain. Ketika pada saat aku proses meraih prestasi, yang aku takutkan adalah jadi kan tadi di awal aku sudah bilang kalau aku meniatkan bahwa prestasi ini adalah sarana dakwah. Jadi prestasi adalah sarana dan bukan tujuan. Yang mana nanti dengan dakwah itu aku berharap untuk meraih ridho Allah. Jadi ketika aku menjadikan prestasi sebagai sarana dakwah dan apa istilahnya bukan tujuan, kan pasti beda ya kalau kita menjadikan prestasi sebagai sarana dan prestasi sebagai tujuan. Jadi pada saat dalam meraih prestasi itu, hal yang aku takutkan adalah pertama, ketika aku mulai berubah mindset menjadikan prestasi sebagai tujuan, aku mulai tanda kutip ya istilahnya terlalu mendewakan meraih prestasi itu, sehingga aku melupakan tujuan awalku bahwa prestasi ini cuma sarana. Jadi aku belajar sampai aku lupa sholat, sampai aku telat sholatnya, sampai ngajiku apa istilahnya kajianku skip kayak gitu. Jadi apa ya, terlalu tanda kutip menengahkan prestasi. Nah, jadi itu yang ketakutan saat proses meraih prestasi. Terus juga pada saat meraih prestasi juga takutku juga apa ya istilahnya kayak aku semakin meremehkan dakwah gitu. Kayak misalkan ada undangan ya ngisi kajian misalkan, atau mungkin sharing-sharing ya. Ketika aku dalam proses meraih prestasi itu kayak aduh ini jadwalku belajar kok ada kajian. Akhirnya aku mulai meremehkan dakwah dan kajian itu, padahal yang seharusnya itu sebagai esensi utama, padahal prestasi cuma sarana gitu. Itu yang pertama dalam prosesnya. Kemudian yang kedua, ketika aku sudah berhasil meraih prestasi, ketika aku sudah menjadi juara, itu aku takut. Yang pertama, aku sombong. Kedua, aku mulai meremehkan orang lain, meremehkan teman-temanku, meremehkan adik tingkatku. Yang ketiga, ketika aku mulai meraih prestasi, aku mulai euforia dan melupakan esensi awal tujuanku berprestasi, yaitu dakwah. Akhirnya aku biasanya terlalu euforia, terus tambah semakin lalai dakwahnya, terus semakin melupakan apa istilahnya kayak skip kajian, terus sholatnya tambah telat kayak gitu. Itu yang aku takutkan. Jadi kayak apa ya, yang dapat disimpulin itu yang aku takutkan ketika tujuan awalku nggak sesuai, terus ini yang kedua aku lalai dalam proses meraihnya gitu. Aku semakin jauh dari Allah gitu. Hanya dua, yaitu nggak sesuai dengan tujuan awalku berprestasi yaitu sebagai sarana dakwah, dan yang kedua udah jauh dari Allah. Jadi mungkin bisa aku bilang lagi bahwa sebenarnya tujuan kita itu meraih ridho Allah ya Mas. Jadi sarana kita berprestasi, kita bisa menang lomba atau mungkin menjadi mahasiswa FK yang berprestasi yang IP-nya itu nggak pernah di bawah 3,5 misalnya, itu adalah satu bonus dan bukan tujuan utama. Yang terpenting adalah kita bisa mengejar akhirat dan bisa mencapai yang utamanya, esensi utamanya kata Mas Yasir tadi, dahulukanlah akhirat, karena ketika kita mengejar akhirat, dunia itu akan mengikuti ya Mas. Dan juga tadi ada beberapa hal yang dibilang sama Mas Yasir, ketika kita udah mencapai tujuan yang kita inginkan, yang kita dimudahkan misalnya, kita jangan sampai sombong. Jadi Mas Yasir tadi memberikan kita sebuah pesan bahwa kita jangan sampai berpuas diri sampai ke titik manapun yang kita ketika kita udah mencapai suatu titik yang kita inginkan, tapi kita teruslah untuk menggali itu, menebar kebaikan itu, dan bisa motivasi orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu dari saya sendiri. Selebihnya mungkin Mas Yasir masih ada yang mau disampaikan buat teman-teman PBA atau teman-teman Assalam yang lainnya. Oke, kalau yang mau aku sampaikan mungkin sebagai closing statement juga ya. Jadi kalau dari aku, terutama kan mungkin pemirsa Assalam TV mungkin juga masa-masa FK juga ya, adik tingkatku yang mana masih muda-muda, potensinya masih banyak, terus kayak mungkin dari segi waktu dan tenaga juga masih banyak. Pesanku, jadi ketika kalian kuliah di FK, menjadi mahasiswa FK, kalian harus pahami potensi kalian, ketahui potensi kalian. Terus kalian juga harus ketika mengetahui potensi kalian di mana,
ya kalian terjuni itu selama hal itu positif. Misalkan kalian potensi di akademik, ya wis kalian tekuni itu, jadikan sebagai sarana dakwah, jadikan ini sebagai sarana untuk meraih ridho Allah. Kalau misalkan kalian potensinya di organisasi, ya kejar di situ, raihlah setinggi mungkin, baik akademik, organisasi ataupun bisnis. Dan dengan itu semua kalian bisa menginfluence orang lain, berdakwah dengan lebih baik ke orang lain, dan supaya dengan itu semua kalian bisa meraih ridho Allah. Seperti itu. Jadi intinya adalah kita meraih ridho Allah ya teman-teman. Semua sarana yang kita diberikan itu adalah suatu bonus dan yang dititipkan buat kita untuk bisa mendakwahkan itu lagi ke orang lain. Mungkin sekian dari podcast Assalam kali ini. Semoga podcast kita bermanfaat. Terima kasih banyak Mas Yasir. Makasih banyak atas ilmunya dan bimbingannya pada hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.